Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, good. Are you ready to study? Ready. Okay. Yeah. Before we study, let's pray together. Let's pray together. Hadir semua ya? Siapa ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Haikal. Kenapa Haikal? Haikal ada informasinya? Ada Bu. Kenapa? Oh, Jerman motornya. Siapa lagi? Kusna kenapa? Oh, jadi minta izin. Oh, berarti dua orang yang tidak hadir ya? Kenapa dia sakit? Aila juga sakit. Ya, kita doakan semoga mereka lekas sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sudah siap semua? Nah, sekarang ice breakingnya berkasih ya, Pak. My head, my nose, my cheek, my tongue, my hand, my stomach, my foot. My hair is long. My eyes are big. My nose is small. My mouth is small. Okay, that's all. Sit down, please. Thank you. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang telah dibuat ya. Ya, tidak boleh main HP kecuali izin dari guru, dan itu pun dipakai untuk membantu proses pembelajaran. What else? Apa lagi? Tidak ribut di kelas. Ya, pada saat kita sudah disiapkan, artinya kita sudah siap menerima pelajaran, melakukan proses. Tidak ada lagi aktivitas lain ya. Tidak ada yang mengganggu teman, tidak ada yang ribut atau tidak ada yang keluar masuk. Oke, jadi kita harus tekun mengikuti proses pembelajaran. Minggu lalu, yang lalu, ya seperti Pak Hari, dia mendescribe temannya bagaimana. Pak Hari, coba diulangi yang lalu. Amir is diligent. Pak Hari is big. Ya, ada yang bilang Pak Hari is big. Pak Hari besar. The picture please. What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar? Who is he? Mbappe. What is his job? Football player. How about this? Cristiano Ronaldo. What do you think about Messi? He's
What good? What do you think about Messi? His achievement, prestasinya bagaimana? Keren. Very good. Dia handsome juga. Handsome, bagaimana penampilannya? Handsome tapi Handsome. handsome tapi sure. Oh, ya. Baik, Gimana? ada yang sering. Aduh. How about this one? You know him? Messi. Jadi tujuan kita hari ini yaitu bagaimana kita mendeskripsikan atau menceritakan seseorang, khususnya ini adalah atlet terkenal di baik di dunia maupun di Indonesia dengan prestasi-prestasinya. Jadi menyinggung sedikit tentang descriptive text. Masih ada yang ingat apa itu descriptive text? Mendeskripsikan teks. Teks yang berisi Teks yang mendeskripsikan tentang tempat, objek, dan orang. Okay, good. Descriptive text is a type of text which gives description about object, living or non-living things such as person, place, and thing. Ya, tujuannya kita mendeskripsikan sesuatu atau seseorang, misalnya tadi kita mau mendeskripsikan Ronaldo sama orang lain. Tujuannya kita untuk apa? What is your purpose? Untuk mengenal seseorang. Untuk Mengenal. ya, untuk mengenal seseorang. What else? Untuk mengenal atau untuk mengetahui. How to say in English? Mengenal atau mengetahui. Mengetahui lebih dalam. To know about the people. Jadi kita memperkenalkan atau ingin supaya orang lain tahu tentang orang yang akan kita ceritakan. Ya. Or someone in text. Jadi kalau kita mau menceritakan seseorang atau sesuatu dalam bentuk seperti teks tertulis, biasanya itu ada susunan supaya gampang dipaham. Pertama, namanya identification, mengidentifikasi. Jadi apanya yang biasa kita identifikasi dulu? For example, my sister name is Elsa. She is 23 years old. She works on office. Jadi kita mengidentifikasi nama, personality-nya bagaimana dia, kepribadiannya. Misalnya dia orangnya friendly, smart, diligent. Kemudian kalau ada prestasinya. Ya, I will divide you in some groups. Atau langsung ini saja di kelompoknya. Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kelompoknya ini ibu bagi gambar. Di sini ada di sini. Mereka Ronaldo tuh sama yang mana? Messi. Ya, kita turun ke satu. Okay, look at pay attention to the picture, please. Perhatikan gambar-gambar yang ada di kelompoknya masing-masing. Jadi di sini untuk tugas pertamanya itu silakan kalian konsep-konsep apa yang berhubungan dengan gambar yang kalian lihat. Misalnya kalian ya sebutkan Bu Isi siapa namanya. Kita mulai mengidentifikasi. Jadi buat dulu draft-draftnya ya. Draft-draftnya kira-kira ini bentuk visinya seperti apa. I give you time 5 minutes, 5 menit untuk mendeskripsikan dulu secara lisan apa yang ada di gambar atau apa
bagus. Oke, do it now. Iya, Oke. My name is Messi. Dia tinggal di Jakarta. They are badminton player. Their name is Gracia Poli and Apriani Rahayu. The best appreciation that they get is when Olympiad Tokyo in 2020 in Tokyo. Badminton. Yes, badminton. Okay, very good. Thank you. Pratama Arhan. Its characteristic, Pratama Arhan is a football player who is capable of throwing the ball into the net from the long distance, as well as his speed and agility on the side of the field. Thank you so much. Okay, very good. Thank you. Sekarang untuk tugas berikutnya, tugas kedua, bagaimana kita memproses yang draft tadi itu dibuat dalam bentuk teks deskriptif yang terdiri dari beberapa paragraf. Sudah masuk identification, kemudian masuk di description. Silakan berdiskusi kembali membuat sebuah teks. Ya tadi kan baru draftnya, sekarang dibuat dalam bentuk teksnya. Sudah ada identification-nya, sudah ada deskripsinya. They are a badminton player. Their name is Apriani Rahayu and Gracia Poli. Gracia Poli is a retired badminton player known for experience, leadership, and Olympic gold medal in women's double with her partner Apriani Rahayu. Gracia Poli is slim. She has medium length dark brown hair. Her skin is light brown. She is very friendly and always smiles with her fans. And Apriani Rahayu, she is quite short and she has short black hair. Her skin is tan and she also very kind and always smiles. Gracia Poli was born in Jakarta, Indonesia in 1987, August 11. And Apriani Rahayu was born in Southeast Sulawesi in 1998, April 29. Okay, that's all. That's all? Yes. Okay, thank you very much. Very good. Let's go take the next. Okay. Okay, next. This is football player. His name is Cristiano Ronaldo. He's living in Portugal and he's married with Georgina and have 4 children. Ronaldo was born in Portugal on February 5, 1985. He is professional football, who plays for the Saudi Arabian club Al Nassr FC as speaker and also the captain of the Portuguese national team. He is from age and height, a high nose, tall and ideal body. He is very handsome like every woman's type. Thank you. Okay, good. Thank you. Your presentation are very good. Jadi semuanya tadi sudah tampil dengan bagus. Pekerjaannya juga sudah bagus. Ya ini ada beberapa tulisan-tulisan deskriptif. Ya ini sudah lumayan, sudah bagus semua. Dari kata-katanya, dari ada yang sudah sampai 3 paragraf ini. Masih ada yang beberapa orang tadi tampil, dia menyebutkan angka misalnya tinggi badan, dia belum menampilkan dalam bahasa Inggris. Misalnya how to say in English, tadi tinggi badannya megawati 150 berapa? 180 cm. How to say in English 185 cm? Ada yang tahu? 185. Jadi itu bahasa Inggrisnya cari juga. Kemudian ada lagi dari kelompoknya Risma tadi, dia menyebut
apa? Tanggal lahirnya? 24. Ya, 24. How to say 24 in English? 24. So 24. Teks apa? Teks yang mendeskripsikan seseorang atau sesuatu. Jadi tadi sudah jelas ada tujuannya. Apa lagi tujuannya tes deskriptif? Ya, menyebutkan secara detail. Apalagi kemudian struktur teksnya terdiri dari dua. Apa saja itu? Pertama apa namanya? Ya, identification. Apa yang diidentifikasi? Name, umur, job or occupation, ya, description. Jadi kita mulai mendeskripsikan, baik itu apanya dulu yang dideskripsikan, tinggi badannya, ciri-ciri fisiknya, ya, warna kulitnya. Coba refleksi bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi hari ini. Seru, senang. Susah gampang. Susah gampang. Apanya yang susah? Yang susah penyebutannya. Ya. Oke, what else? Apa lagi? Suji? Ternyata belajar mendeskripsikan sangat menyenangkan. Karena bisa tahu apa yang tidak diketahui sebelumnya tentang orang itu. Apa kesulitannya? What is your difficulties in this process? Maybe the pronunciation, I guess. Pronunciation. That's all. Tip lagi yang lebih bagus dari hari ini. Kemudian kita mengunggahnya kalau perlu di sosmed supaya bagus. Ini kan baru permulaan, ya. Berarti kalau begitu yang harus dibenahi itu pembendaharaan, vocabulary-nya. Kemudian pronunciation, kalau kita mengucapkan mengungkapkan secara lisan. Okay, I think enough for today, and thank you very much for attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.